Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok M menganalisis tentang hubungan distribusi eksponensial dan distribusi Poisson dalam studi kasus analisis kedatangan banyaknya pembeli di SPBU Ketintang, Surabaya. Di sini anggota kelompoknya adalah ada Nadia Clarista Safira, saya sendiri Cornelis Yosef Tanu, ada Rafif Fikri. Baik, di sini ada tujuan analisisnya. Yang pertama adalah mengestimasi parameter laju kedatangan atau lambda dari data kedatangan pembeli di SPBU Ketintang, Surabaya, serta memeriksa apakah distribusi jumlah kedatangan per interval waktu tertentu mengikuti distribusi Poisson dengan parameter tersebut. Yang kedua adalah menguji distribusi waktu antar kedatangan para pembeli apakah sesuai dengan distribusi eksponensial dengan parameter konsisten dengan lambda di atas. Dan yang terakhir adalah menjelaskan dan menginterpretasikan hubungan antara distribusi eksponensial dan distribusi Poisson berdasarkan data empiris yang diperoleh, termasuk melakukan pengujian kecocokan atau goodness of it, dan membandingkan karakteristik teoritis dengan pola kedatangan sebenarnya. Oke, selanjutnya ini ada pendahuluannya. Jadi, kedatangan pelanggan secara acak di SPBU menarik dikaji karena mempengaruhi antrian dan pelayanan. Distribusi Poisson digunakan untuk memodelkan jumlah kedatangan, sedangkan distribusi eksponensial untuk memodelkan waktu antar kedatangan jika proses bersifat acak dan independen. Jika jumlah kedatangan mengikuti distribusi Poisson dengan laju lambda, maka waktu antar kedatangan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 1 per lambda. Sebaliknya, jika waktu antar kedatangan eksponensial, maka jumlahnya kedatangan Poisson. Hubungan ini menjadi dasar model proses Poisson dalam teori antrian. Penelitian ini menganalisis data kedatangan di SPBU Ketintang, Surabaya untuk menilai apakah pola kedatangan sesuai dengan distribusi Poisson dan eksponensial. Analisis ini penting untuk validasi model antrian dan prediksi kinerja pelayanan di SPBU. Lanjut. Baik, di sini adalah teknik pengambilan data. Nah, di sini data yang digunakan dalam analisis ini diperoleh melalui dengan survei langsung di SPBU Ketintang. Jadi, kami itu melaksanakan selama rentang waktu dari jam 3 sore hingga jam 5 sore. Jadi, waktunya adalah 2 jam. Setelah waktu kedatangan itu akan dicatat dengan tingkat ketelitian satuan detik yang menggunakan pencatatan waktu pada perangkat jam yang tersinkronisasi. Jadi, data mentah yang dikumpulkan berupa urutan waktu kedatangan, timestamp, setiap pelanggan. Untuk keperluan analisis distribusi, data waktu kedatangan kemudian dikonversi menjadi selisih waktu antar kedatangan, yaitu dalam berbentuk detik. Nah, di sini analisis distribusi eksponensial. Nah, dari mana kita lihat hasil dari data yang sudah kami peroleh, yaitu ini. Di sini ada pelanggan ke, waktu kedatangan, dan satuan detik, dan laju kedatangan customer detik. Jadi, di sini menandakan 0, 1, 2, 3 adalah pelanggan. Jadi, ketika kami melaksanakan observasi di lapangan, ternyata di pelanggan pertama, dia datang ketika jam 3:15 detik. Nah, jika 15:00:15 ini diganti ke dalam satuan detik, yaitu 15. Nah, rumusnya ini adalah hour dalam bentuk jam diganti ke bentuk detik. Nah, di sini untuk laju kedatangannya. Jadi laju kedatangan customer-nya itu per detik. Jadi kami menghitung laju kedatangannya untuk customer-nya tersendiri gitu. Nah, di sini ada lambda untuk rata-rata laju kedatangan customer per detik. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap per detiknya ada 0,022695 orang gitu. Nah, sedangkan selama 44 detik ternyata ada 1 orang gitu, selisihnya setiap 44 detik itu ada 1 orang. Nah, gitu. Nah, kami ternyata telah menganalisis selama 2 jam mendapatkan sebanyak 160 pelanggan.
yang dimana terakhir jam 16.57.30 gitu. Nah, di sini ketika dibentukkan dalam bentuk detik ternyata 7050, atau ketika untuk menghitung rumusnya lambda, jadi tinggal jumlah banyaknya pelanggan dibagi dengan satuan detiknya gitu. Nah, di sini kita membuat range group. Jadi ada 1 hingga 60 ini untuk yang eksponensial ya di sini. Nah, ini eksponensial. Jadi kami ini X ini didapatkan dari banyaknya laju. Jadi kita untuk mendapatkan itu harus melihat laju kedatangan customer detik maksimal, yaitu kita mendapatkan maksimalnya itu adalah 180-an. 187. Nah, gitu. Jadi maksimalnya nanti di sini eksponensialnya ternyata 190 kami lebihkan. Ternyata sudah benar empirisnya adalah 1 gitu. Nah, kurang lebih inilah grafiknya dari hasil eksponensial tersebut. Di sini eksponensial 30 detik dengan arti kami itu nge-group atau kayak buat selisih setiap 30 detik cara menghitungnya. Jadi setiap 30 detik ternyata frekuensinya ada 83, 39, 13 dan seterusnya gitu. Nah, di sini rumusnya ada menggunakan lambda yang tadi yang untuk mencari data umum atau rata-rata laju kedatangan. Jadi di sini cukup dikali T. Maksudnya T ini adalah 30 detik karena 30 itu adalah selisihnya gitu. Nah, jadi kita dapat simpulkan kalau untuk yang analisa distribusi eksponensial ini diperoleh selisih waktu antar kedatangan untuk setiap pasangan berurutan rata-rata waktu antara kedatangan pelanggan di SPBU Ketintang selama periode pengamatan adalah 44 detik kedatangan. Jadi untuk lambdanya sendiri adalah 0,0227 orang per detik gitu. Nah, ketika dibuatkan gambaran antara kedatangannya sama eksponensialnya, kurang lebih bentuknya seperti ini jika dibentukkan dalam grafik. Nah, berarti tinggi batang histogram mempresentasikan kepadatan relatif dari selang waktu antara kedatangan dalam data survei. Nah, terlihat bahwa histogram tersebut menurun secara monoton seiring bertambahnya selang waktu gitu. Jadi di distribution itu ada terdapat 60 detik, 120 detik, dan 300 detik. Nah, di mana di setiap 60 detik, 120 detik, dan 300 detik itu akan kayak dibentuk grup gitu. Jadi analisis setiap 60 detik, 120 detik, dan kita akan menghitung frekuensinya gitu. Nah, di mana kami sudah melakukan perhitungan, ternyata lambdanya itu adalah 1,36 orang per menit. Jadi ada setidaknya 1 orang per menit gitu. Jumlah pembeli per menit seharusnya mengikuti distribusi Poisson. Di sini kita lihat pada gambar 2 nih. Nah, setiap kelompok 2 batang menunjukkan probabilitas atau proporsi interval untuk sejumlah kedatangan tertentu dalam 1 menit untuk 0 kedatangan dalam 1 menit gitu. Nah, data menunjukkan proporsi sekitar 0,296, sedangkan teori Poisson memprediksi peluang sebesar 0,256 untuk 1 kedatangan per menit. Proporsi empiris minus 30,5 dibanding prediksi teoritis. Dan kategori 2 kedatangan menunjukkan proporsi 22% kalau dibandingkan teori yaitu 23,8% gitu. Nah, selanjutnya hubungan antara Poisson dan eksponensial. Oke. Hubungan untuk dua distribusi tadi itu secara intuitif, keberhasilan model Poisson dan eksponen tadi dalam memodelkan data berarti bahwa kedatangan setiap pembeli dapat dianggap independen satu sama lainnya dan terjadi secara acak dengan laju konstan selama periode pengamatan. Dengan demikian pula distribusi eksponen yang memoryless mengindikasikan bahwa setelah seorang pelanggan datang pada kedatangan dari awal sehingga peluang menunggu sekian detik lagi untuk kedatangan berikutnya selalu sama. Dan demikian distribusi Poisson pada hitungan kedatangan mengisyaratkan tidak adanya pengaruh antara kedatangan dalam hal pengelompokan waktu. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.